Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Gunung Putri yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam Rehat hari ini edisi 1 November 2023. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan karuniakan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan selamat, dengan tubuh yang sehat karunia Tuhan. Kami hendak membaca firman-Mu Tuhan, dan juga membaca renungan. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami di dalam kami membaca firman ini. Biar firman ini boleh terbuka, terbaca, dan kami pun juga boleh dimampukan untuk mengerti isi firman ini. Berfirman ya Bapa, karena kami siap untuk membacanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Yosua 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Batu-batu peringatan. Firman Tuhan, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, Tuhan berfirman kepada Yosua, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari tengah sungai Yordan ini, dari tempat berpijak para imam itu. Bawalah ke seberang dan letakkanlah semuanya itu di tempat kamu menginap malam ini. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang dari orang Israel yang ia tetapkan, seorang dari tiap suku. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke tengah sungai Yordan di depan tabut Tuhan Allahmu, dan masing-masing angkatlah di atas bahumu sebuah batu, menurut jumlah suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di antara kamu. Jika anak-anakmu di kemudian hari bertanya, apa arti batu-batu itu bagi kamu? Kamu harus menjawab bahwa ketika tabut perjanjian Tuhan diseberangkan di sungai Yordan, air sungai itu terputus di depan tabut itu. Sebab itu, batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Mereka membawa batu-batu itu ke seberang, ke tempat mereka bermalam, dan meletakkannya di situ. Lalu Yosua menempatkan pula 12 batu di tengah sungai Yordan, di bekas pijakan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai hari ini. Demikianlah para imam yang mengangkat tabut itu tetap berdiri di tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, tepat seperti yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Bangsa itu bergegas menyeberang. Setelah seluruh bangsa selesai menyeberang, menyeberanglah para imam dan tabut Tuhan itu di depan mata bangsa itu. Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu juga menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 prajurit yang siap berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita menandai tuntunan Tuhan. Pada umumnya sebuah tempat terjadinya sebuah peristiwa yang dianggap penting diberikan penanda tertentu. Dalam hal ini biasanya didirikan sebuah monumen untuk mengingat momen bersejarah tersebut.
Tidak hanya sebatas mengingat peristiwa penting, tetapi memaknainya dalam kehidupan masa kini. Peristiwa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan adalah kisah yang ajaib yang terjadi dalam kendali Tuhan. Sesudah para pengangkat tabut perjanjian dan para imam pengangkat tabut mencelupkan kaki ke dalam air di tepi sungai Yordan, air pun berhenti mengalir, sehingga bangsa Israel dengan mudah menyeberang. Sebagai penanda terjadinya kisah itu, Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan, di bekas jejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian. Selain itu, batu peringatan juga didirikan di perkemahan di Gilgal. Batu peringatan yang didirikan menjadi penanda bahwa Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ia adalah Allah yang bertindak atas kehidupan umatnya, sehingga hanya Dialah yang harus disembah. Tanda itu pun menjadi penanda kebesaran dan cinta kasih Tuhan bagi generasi yang akan datang. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ia yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, terus berkarya menyatakan kuasa dan kasih kepada umatnya sampai selama-lamanya. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi tanda kasih yang sempurna bagi seluruh ciptaannya. Layaklah kita selalu terpaut pada tuntunan Tuhan yang tak berkesudahan. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur atas kesempurnaan kasih-Nya. Terpautlah pada kasih-Nya dan nyatakan kasih kepada Allah lewat kasih kepada sesama ciptaan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman dan renungan yang sudah kami baca dan dengarkan. Ajar dan mampukan kami untuk selalu bersyukur menyatakan kasih Allah kepada sesama, karena Allah telah mengasihi kami terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu di Jemaat Gunung Putri. Kami mohon Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan melindungi kami dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, sakit, baik yang mungkin ada dirawat di rumah sakit maupun dalam perawatan di rumah. Tuhan kiranya datang melawat mereka dan berkenan untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di hari ini. Ada Ibu Naomi Batan, Ibu Novayanti Tamireru, Bapak Ilya Sulen, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang tidak tersebutkan. Tuhan kiranya mengaruniakan umur panjang, kesehatan, dan juga kegembiraan di dalam merayakan dan menyatakan juga syukur mereka juga atas hari ulang tahun yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa untuk panitia-panitia dan tim-tim kerja yang ada dalam jemaat Tuhan di Gunung Putri. Berkati Tuhan karya-karya pelayanan mereka, biarlah apa yang mereka kerjakan dan akan lakukan di hari ini dan hari-hari ke depan, Tuhan memberkati semuanya dan buatlah semuanya itu boleh berhasil. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi dimanapun mereka bersekolah, berkuliah, dan Tuhan kiranya mengaruniakan roh kepandaian buat mereka Tuhan, kemampuan di dalam menjalani studi mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dan jemaat Tuhan yang karena tugas pekerjaan yang harus berpisah tinggal dengan keluarga. Tuhan kiranya menyertai dan melindungi mereka, memberkati setiap apa yang dikerjakan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap rencana-rencana pelayanan di dalam OIG, baik yang sedang berjalan maupun yang
akan berjalan di hari-hari ke depan. Tuhan berkenan memampukan setiap pengurus-pengurus OIK dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan mengucap syukur Tuhan selalu atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, ini syukur kami, permohonan kami. Sempurnakanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudari, rehat kita pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita selalu. Haleluya.